latihan kayak masih nunggu antri gitu kan. Biasanya tuh oh ya kita udah hafal, kita udah bisa, kita udah ini aku udah hafal, oke aku udah siap. Tapi pas kita udah di depan radio kayak nggak bisa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, jadi hari ini adik-adik Pramuka Kuarcap ada technical meeting sama peserta. Nah, saya cuma sedikit mengisi karena sedikit memberi masukan atau sedikit memberi materi ya. Tapi materi ini saya akan isi sekedar saja karena sebelumnya sudah dikirim video-video untuk tata cara komunikasinya dan sebagainya. Tapi minimal dengan bertatap muka seperti ini melalui Zoom, mereka sudah tidak, besok ketemu sudah nggak ada rasa grogi atau nervous ya. Apalagi pramuka kan sudah ditempa dengan mentalnya untuk berlatih berorganisasi maupun latihan-latihan yang lain ya. Nah, tapi minimal ketika dia mengenal kakak-kakak orari yang baik hati, ramah tamah, nah mereka akan semakin tenang. Oke, kita lihat meetingnya. Sudah ya? Oke. Ya, oke. Jadi dalam setiap komunikasi nanti ada dua cara. Pertama kita calling CQ atau kita memanggil pada satu frekuensi. Nah, itu dilakukan dengan etika. Nanti kita cari frekuensi yang kosong. Setelah itu kita bertanya pada frekuensi tersebut ya, karena berasumsi ada yang mendengar. Apakah frekuensi ini dipergunakan? Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf. Jadi Anda sebutkan call sign Anda. Nah, jadi adik-adik semua harus hafal call sign-nya. Nah, call sign-nya adalah Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf ya. Nah, ini harus dihafal. Nah, itu dicatat sekarang ya. Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf, ini dicatat. Nah, ketika Anda sudah 3 kali menyebutkan apakah frekuensi dipergunakan, Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf standby. Nah, sekali lagi Anda pakai bahasa Inggris. Is this frequency in use? Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf. Kalau nggak ada, Anda adik-adik mulai CQ. Nah, CQ-nya begini. Saya tidak bisa menjelaskan cukup panjang, tapi langsung pada teknis saja ya, langsung pada teknis. Jadi besok Anda CQ, CQ Jambore, CQ Jambore, CQ Jambore, CQ Jambore. This is Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf. Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf. Calling CQ and standing by. Nah, jadi Anda begitu manggilnya. Nggak apa-apa bahasa Inggris. Nanti ada yang masuk pasti. Kalau belum ada yang masuk itu diulang lagi. Jadi nanti sebutkan call sign-nya itu 2-3 kali. Nanti kita catat ya. Jadi apa yang saya ucapkan tadi dicatat. Nah, itu dihafalkan. Jadi tapi biasanya nggak lama karena ini memang pesta ya, sedang jambore. Nah, kalau kita ngomong Indonesia kan jambore. Nah, kalau in English, makanya Anda harus bisa ngomong Jota itu jambore on the air. Jambore on the internet, bukan jambore on the air ya. Nah, setelah itu ada yang masuk, misalkan Yankee Hotel 8 X-ray X-ray X-ray. Nah, itu nanti ada angka. Itu tolong nanti Mas Hugo atau siapa yang pelaksana di sini, tolong dibagikan video yang kapan hari saya bikin ada tata cara komunikasi. Di situ saya dengar, kan saya agak lama. Di situ ada menjelaskan tentang call area. Jadi ada call area 0, call area 1, call area 0 itu untuk Jakarta, call area. Jadi nanti ada angka. Kayak kita ini kan Yankee Hotel 3. Yankee Hotel 3 itu berarti Jawa Timur. Yankee Hotel 0 itu berarti Jakarta. Yankee Hotel 1 itu berarti Jawa Barat dan Banten. Tapi kemarin saya sudah jelaskan di video saya, itu dibagikan nanti biar dengar ya. Biar mereka dengar di video itu atau sambil besok berjalan. Oke. Nah, nanti kita kembali ke CQ. Setelah nanti CQ ada yang masuk Yankee Hotel 8 X-ray X-ray X-ray. Nah, kita terima
Oke, Yankee Hotel 8 X-ray 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 di sini Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf. Nah, Anda saya terima 59 itu report. Nah, soal report itu nanti akan kita jelaskan. Karena dia kita terima gede, Anda saya terima 59 dan nama saya Hugo misalkan. Saya spell Kak, Hotel Uniform Golf Oscar. Saya ulang Kak, Hotel Uniform Golf Oscar. Saya dari Kuarcap Kota Malang. Demikian ganti atau demikian Kak QSL. Nah, kalau QSL itu apakah dia sudah menerima dengan jelas dan lengkap, nah dan dengan jelas dan baik gitu ya. Kalau dia jawab QSL berarti mereka sudah terima dan mereka akan menyebutkan baik Kak, dia menyebutkan call sign. Jadi jangan call sign kita, setelah itu call sign dia. Kalau kita yang bicara, call sign lawan dulu baru call sign kita. Itu jangan dibalik. Nah, itu operating prosedurnya seperti itu. Nah, setelah itu tata caranya seperti itu. Nah, setelah itu nanti dia juga akan menyebutkan nama. Nah, setelah itu apa yang kalian tanyakan, karena kalian berkenalan, mau tanya Instagram kayak atau apa kayak itu terserah kalian. Intinya jalinlah sebuah persahabatan. Ya, seperti itu. Nah, saya kira kalau untuk Jota sejarahnya, asal muasalnya itu bisa di googling ya. Semua silakan di googling karena di googling juga sudah di Google juga sudah ada menyediakan seperti itu semua, jadi kita mudah. Nah, kalau di sini saya lebih bicara ke teknik karena waktunya singkat. Nah, saya kira hanya itu ya, saya kira cuma itu aja karena saya yakin di video saya yang itu juga sudah lengkap, jadi besok kita langsung praktek. Nah, gitu. Jadi itu Hugo, mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau perlu saya jelaskan. Oke, terima kasih Kak Yusuf penjelasannya. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau ditanyakan seputar Jota ke Kak Yusuf dari Orari. Monggo langsung open mic. Atau mungkin juga kadang-kadang itu begini Hugo, mungkin ada yang perlu diwakilkan, yang diwakilkan dari DKJ panitia ya, dari panitia mungkin yang diwakilkan mau ditanyakan yang kiranya kadang sering terjadi kesulitan ya, yang tahun-tahun sebelumnya itu apa gitu juga nggak apa-apa. Jadi kita bahas sedikit di sini mungkin apa itu, mungkin menurut Hugo atau siapa. Oh iya Kak Yusuf, kalau pengalaman saya jadi peserta dengan Joti itu begini dengan saya. Kalau misal kita menerima sambungan dari luar negeri seperti dari Malaysia, dari Filipina, ya, dari betul. Singapura, Bentar. mungkin apa yang harus dilakukan gitu. Yusuf monggo penjelasannya. Ya betul. Jadi tahun kemarin karena kita di tempat Pak Ketua dengan antena yang sudah cukup bagus ya, antenanya pakai 3 elemen, nah itu jangkauannya ke seluruh dunia. Nah, karena ada istilah propagasi itu rambat udara yang dalam waktu tertentu kita bisa berkomunikasi, menentukan jarak jauh dan dekatnya. Tapi itu nanti dalam penjelasan tersendiri suatu ketika kalau Anda mendalami amati radio. Nah, biasanya pagi atau sore sampai malam itu kita cenderung bisa komunikasi ke luar negeri. Nah, di band 40 meter ini cenderung kita bisa komunikasi ke luar negeri dengan Malaysia, nah Brunei, Filipina, Thailand, Australia ya. Nah, pengalaman kemarin kita komunikasi kalau Malaysia pasti Malaysia, Brunei itu pasti karena Anda nggak ada kesulitan komunikasi dengan Malaysia dan Brunei karena bahasanya bahasa Melayu, jadi hampir sama dengan Indonesia, jadi sangat tidak ada kesulitan. Nah, tapi ketika Anda komunikasi dengan Filipina kapan hari, nah Anda harus bahasa
Inggris atau harus pakai Inggris ya. Nah jadi nanti itu dilatih, jadi sama. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau kita bukan bahasa Indonesia, kalau kita menyebutkan komunikasi dalam Indonesia, sebutkan call sign lawan, sebutkan call sign kita, terus kita beri report 59 ya. Nah ketika kita memberi report 59 karena kita komunikasi dengan luar negeri, 59 itu jadi 59. Jadi oke, misalkan kita komunikasi dengan Filipina, Delta United 1 Kilo Delta Kilo Yankee Hotel 3 Bravo Juliet Golf, good evening, you are 5 and 9 and my name is Yusuf, Yankee Uniform Sierra Uniform Foxtrot, Yankee Uniform Sierra Uniform Foxtrot. Tapi biasanya sekali aja sudah cukup ya. And adik-adik kan belum pernah dituruh kayak Hugo ini. Ya waktu itu saya kok dredeg kak, grogi ya kan. Ngomong pertama sudah hafal dia, begitu ngomong macet up gitu ya Hugo. Nah itu kejadian tuh. Kenapa kok? Nah kamu share Hugo, kamu ceritakan kenapa kok gugup? Kenapa kok nervous istilahnya? Kalau pengalaman saya kak ya, jadi gini, mungkin kalau dari saya pribadi itu gugupnya karena ini, saya gugup karena waktu itu posisinya kan banyak peserta lain, terus juga ada pendamping dari orari, saya tuh jadi demam panggung Kak Yusuf. Padahal sudah siap, kok ternyata meledesi. Karena meledesi ini karena wedi keliru kan, takut keliru, takut salah. Itu sebenarnya tidak dialami oleh kalian saja, bahkan ke anggota orari yang sudah lama pun tapi tidak pernah komunikasi internasional atau komunikasi di high frequency, itu dia juga akan nervous. Nah ada istilahnya first time, itu pasti orang itu akan nervous, tapi setelah first time mereka akan kecanduan. Nah biasanya seperti itu ya. Betul, jadi ada istilah demam panggung itu pasti. Jadi bukan hanya kalian saja, kakak-kakak orari saja yang belum pernah dan baru mencoba komunikasi jarak jauh, komunikasi di high frequency, di HF yaitu istilahnya di 40 meters band especially. Nah itu mereka akan nervous atau gugup, demam panggung, karena memang ketika kita ngobrol di satu frekuensi dengan seseorang, kita harus berasumsi itu banyak yang mendengar dari daerah lain. Jadi kita ngomong itu, wah nggak ada orang, cuma kita berdua, nggak bisa, itu yang dengar bisa banyak itu. Nah itu harus diingat. Ada pendapat dari Kak Andro SMK 5. Saya sudah 2 kali ikut, tapi pas saya ngomong di radio saya gugup minta ampun Kak. Padahal cuma di radio, bukan di panggung. Iya. Mungkin Kak Andro bisa diceritakan. Bagus. Silakan on mic. Betul, sharing cerita. Ya. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya yang 3 kali. Jadi saya udah ikut 2 kali itu ya gitu. Saya waktu pertama kali juga gugup. Ikutnya di mana? Ikutnya di mana dulu? Gugupnya kayak takut saya nggak bisa, itu pasti kalau gitu. Ikutnya di mana dulu? Tahun berapa sama tahun berapa? Saya ikut tahun 2018 sama 2019. Di mana? Waktu itu kalau yang 2018 di Warcap, kalau yang 2019 di kantor orarinya langsung. Oh ya, berarti kan Warcap Malang semua kan? Bukan kantor itu bukan kantor orari, itu rumahnya Pak Ketua yang besok. Oh iya, saya pikir waktu itu emang kayak kantor orari gitu Pak. Iya. Saya salah. Besok di situ lagi, tempatnya enak kan? Nah. Oh enak banget itu Pak, enak banget ada tamannya. Nah, terus ndredegnya itu kenapa kok sudah ikut 2 kali ndredeg? Di-share dong biar teman-temannya tahu. Mungkin yang paling masalah utama itu takut nggak bisa gitu Pak kayaknya. Maksudnya itu belum siap hafal dengan alfabet fonetiknya, atau lupa tata caranya, atau bagaimana?
ya kadang waktu kita latihan kayak masih nunggu antri gitu kan, biasanya tuh oh ya kita udah hafal, kita udah bisa, kita udah ini aku udah hafal, oke aku udah siap. Tapi pas kita udah di depan radio kayak nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Oke, tapi karena ini memang untuk seneng. Nah, jadi nanti ada satu kunci yang kalian ingat. Ada satu kunci yang kalian ingat. Pertama ini adalah Jota, Jamboree on the Air. Namanya Jamboree adalah pesta. Nah, namanya pesta ini niatnya untuk senang. Jadi nggak perlu tegang, tapi juga serius. Serius itu maksudnya jangan keliru, sesuai dengan apa yang sudah dilatihkan, diajarkan. Jangan kebalik-balik, ya kan? Jadi jangan nyebutkan call sign lawan dulu, jangan nyebutkan call sign kita dulu baru call sign lawan, tapi nah itu, tapi enjoy. Nggak mungkin dimarahi kok, ya kan? Paling cuma diolokin ya Bu. Gak. Ya, oke. Mungkin ada yang share lagi, misalkan silakan Hugo. Ya, itu tadi. Jadi technical meeting, terus saya sedikit memberi masukan. Ya, saya memang lebih cari simpelnya aja ya, karena kita sudah bikin video, jadi saya suruh nonton video yang sudah kita bikin. Video itu sebenarnya video tahun lalu, jadi kita masih menggunakan prefix yang dicari, tapi nggak apa-apa, nanti next kita bikin video baru untuk menyesuaikan dengan call sign yang sekarang. Nah, itu tadi dari Warga Kota Malang, itu tadi dari dan juga dari pesertanya tadi saya lihat itu ada sekitar 39 sekitar ya 39 lebih ya, sedangkan besok pesertanya itu ada sekitar 100-an ya. Nah, jadi sambil berjalan, tapi besok 100 itu nggak datang, tapi kita dijadwal 15 untuk satu unitnya. Nah, seperti itu dulu. Sampai ketemu besok yang hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 73. Bye bye.